Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Kak Ca akan review drama Cina short drama kisah percintaan Tuan Pu yang ingin membalas dendam pada istrinya part 1. Mari kita tonton lalu ceritanya dari awal sampai akhir. Happy watching. Di rumah Pu Jingxing, seorang CEO pemilik rumah sakit, ada Shen Xiang istrinya. Ia bangga senang mendapatkan surat yang menyatakan dirinya hamil. Tiba-tiba Shen Xiang pingsan setelah mencium bau aneh di ruang tamu yang sedikit gelap. Lalu datang pria misterius yang membantunya. Pria itu menggendong Shen Xiang dan direbahkan di atas sofa. Pria misterius mulai menyentuh dan mencium Shen Xiang di sofa itu. Tiba-tiba lampu terang dinyalakan. Terlihat jelas pria itu ingin menyentuh Shen Xiang. Lalu datang Pu Jingxing, ibunya, dan Xiao Xiao. Mereka melihat Shen Xiang bersama pria misterius itu. Pria misterius berlari ketakutan. Pu Jingxing mengira istrinya berselingkuh, padahal tidak. Ia berkata, "Shen Xiang, kenapa kamu mengkhianati aku?" Shen Xiang berkata, "Aku tidak punya selingkuhan. Aku kira pria tadi itu adalah kamu." Ibu Pu Jingxing menampar Shen Xiang. Ia menuduh Shen Xiang berselingkuh. Ibu Pu Jingxing memamerkan pada Shen Xiang Xiao Xiao adalah wanita teman dekat Pu Jingxing. Jika wanita itu dipilihnya untuk menjadi istri baru Pu Jingxing. Baginya Xiao Xiao wanita baik, tidak seperti Shen Xiang yang hanya membuat malu keluarga. Shen Xiang diusir dari rumah suaminya setelah kejadian malam itu. Ia berjalan menuju rumah orang tuanya. Shen Xiang berada di depan pintu rumah. Satpam penjaga perumahan memberitahu jika orang tua Shen Xiang sudah lama pergi dari rumah itu. Pu Jingxing datang bersama Xiao Xiao. Pu Jingxing berkata, "Shen Xiang, rumah orang tuamu sudah menjadi milikku karena orang tuamu punya hutang." Shen Xiang kaget tidak percaya. Pu Jingxing menyita rumah miliknya. Xiao Xiao berkata, "Shen Xiang, untungnya kakakku tidak mengirimmu ke penjara. Sudahlah, kakakku dan aku sebentar lagi akan menikah. Shen Xiang, kamu juga akan merestui kita, bukan?" Shen Xiang hanya bisa pasrah terdiam. 3 tahun kemudian akhirnya Shen Xiang menemukan ibunya dirawat di rumah sakit jiwa milik Pu Jingxing. Shen Xiang mendekati ibunya yang duduk sendiri di depan kamarnya. Tiba-tiba datang Pu Jingxing dan Xiao Xiao. Pu Jingxing berkata, "Apakah kita bertemu lagi begitu cepat kamu datang ke rumah sakitku?" Shen Xiang kaget, rumah sakit itu adalah milik Pu Jingxing. Xiao Xiao berkata, "Kakak Pu, mengapa kamu masih peduli dengan keluarga wanita ini? Ini rumah sakit milikmu, bukan tempat amal. Berapa hutang tagihan medis mereka, pikirkan dengan cepat." Pu Jingxing berkata, "Xiao Xiao benar, kamu berhutang padaku biaya pengobatan ibumu di sini selama 3 tahun, biayanya 1 juta yuan." Shen Xiang tidak percaya biaya pengobatan ibunya berhutang sebesar itu. Pu Jingxing menuntut Shen Xiang melunasi hutangnya biaya pengobatan ibunya selama 3 tahun. Shen Xiang akhirnya mau mengikuti kemauan Pu Jingxing. Pu Jingxing menyuruh istrinya bekerja selama 20 tahun di rumah sakit miliknya. Lalu Pu Jingxing mengambil alat pel lantai di dekatnya lalu diberikan kepada Shen Xiang. Pu Jingxing berkata, "Shen Xiang, mulai hari ini kamu bekerja menjadi cleaning service di rumah sakit ini. Kamu melakukannya setiap hari, aku akan memeriksa pekerjaanmu. Jika ada kesalahan yang dibuat, gajimu akan dipotong." Xiao Xiao wanita pelakor menampar Shen Xiang, menghina dan mengancam Shen Xiang jika Pu Jingxing hanya akan menjadi miliknya. Shen Xiang tampak sibuk bekerja membersihkan jalan koridor rumah sakit. Di sampingnya ada pria tua berjalan yang dibantu Shen Xiang. Pu Jingxing melihat itu dari jauh. Pu Jingxing lalu datang memarahi Shen Xiang. Ia cemburu Shen Xiang membantu pasien itu. Shen Xiang mengaku hanya membantu pasien itu. Pu Jingxing menyuruh Shen Xiang membersihkan toilet pria sekarang. Xiao Xiao ada di dekat tempat Shen Xiang bekerja. Xiao Xiao menyuruh para preman itu mengganggu Shen Xiang yang sedang bekerja membersihkan toilet pria dengan upah yang dijanjikan. Para preman itu datang ke toilet pria. Mereka menemukan Shen Xiang bekerja. Mereka mengganggu Shen Xiang. Untungnya datang Pu Jingxing yang mengusir mereka, lalu menolong Shen Xiang. Pu Jingxing membawa Shen Xiang masuk ke kantornya. Pu Jingxing berkata, "Aku akan memberikan kamu pekerjaan lain. Bagaimana kalau kamu tidur denganku sekali saja? Aku akan memberimu uang lebih." Pu Jingxing memeluk dan mencium Shen Xiang. Shen Xiang yang risih tidak terima dan menolak tawaran Pu Jingxing. Shen Xiang kembali melihat ibunya di kamar pasien. Perawat yang ada memberitahu Shen Xiang supaya ibunya segera mendapatkan obat yang lebih bagus. Shen Xiang menemui Pu Jingxing di kantornya. Shen Xiang menanyakan tawaran uang tambahan jika mau menemani Pu Jingxing tidur. Shen Xiang menerima tawaran itu demi pengobatan ibunya. Pu Jingxing tiba-tiba pingsan. Shen Xiang memeriksanya, lalu datang Xiao Xiao. Xiao Xiao langsung menampar Shen Xiang sambil menghina Shen Xiang. Shen Xiang kembali bekerja sambil menelpon seorang teman pria yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit itu. Lu Sanlin berkata, "Aku sudah dipecat dari pekerjaan. Aku dengar ketua yang memerintahkan untuk memecatku. Marga keluarganya bernama Pu." Shen Xiang berkata, "Aku akan membantumu mencari keadilan." Shen Xiang menemui Pu Jingxing di kantornya. Shen Xiang menuntut kejelasan kenapa temannya yang bernama Lu Sanlin dipecat tidak jelas oleh Pu Jingxing. Pu Jingxing tidak peduli. Ia mengaku kalau apapun bisa ia lakukan karena di sini ia adalah bos.
Shen Xiang kembali bekerja, datang Xiao Xiao dan Ibu Pu Jingxing. Ibu Pu Jingxing lalu menampar Shen Xiang. Ibu Pu Jingxing tidak menyukai Shen Xiang. Tiba-tiba Ibu Pu Jingxing pingsan. Pu Jingxing yang lewat datang membantu ibunya. Xiao Xiao memberitahu Pu Jingxing jika ibunya pingsan karena Shen Xiang yang bersikap kasar. Pu Jingxing mempercayainya. Ibu Pu Jingxing yang pingsan masuk ruang operasi. Dokter keluar ruangan operasi memberitahu Pu Jingxing jika ibunya menderita penyakit tumor rahim, perlu segera dioperasi. Tapi di rumah sakit ini perlu dokter ahli lain yang bisa melakukannya. Pu Jingxing menuntut dokter itu jika ibunya tidak diselamatkan maka dokter itu tidak bisa bekerja kembali. Shen Xiang mengusulkan hanya dokter Lu Shanlin yang bisa membantu. Lu Shanlin membantu operasi itu. Lu Shanlin keluar ruangan operasi memberitahu Pu Jingxing semua baik-baik saja. Ibunya sudah keluar dari bahaya. Tiba-tiba Ibu Pu Jingxing kekurangan darah. Dokter rumah sakit memberitahu mereka jika perlu donor darah. Shen Xiang yang berani maju, ia mau mendonorkan darahnya untuk Ibu Pu Jingxing demi hitungan membayar hutang pada Pu Jingxing. Shen Xiang dirawat di kamar pasien setelah mendonorkan darahnya pada Ibu Pu Jingxing. Ada Lu Shanlin yang menemaninya. Tiba-tiba datang Pu Jingxing dengan rasa cemburu melihat Shen Xiang berdua dengan Lu Shanlin. Lu Shanlin berkata pada Pu Jingxing, "Apa kamu tidak tahu malu? Shen Xiang baru saja menyelamatkan ibumu, kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih." Shen Xiang baru pulih kembali bekerja. Perawat di sampingnya yang menegur untuk tidak bekerja karena baru saja mendonorkan darah. Tiba-tiba Pu Jingxing datang lalu menarik Shen Xiang dipaksa mengikutinya pergi. Pu Jingxing mengajak Shen Xiang menemui Xiao Xiao yang menunggu di depan kamar rawat ibunya. Pu Jingxing menunjukkan ponselnya yang berisi rekaman CCTV rumah sakit pada Xiao Xiao. Rekaman itu menampilkan Xiao Xiao mendorong Shen Xiang agar Ibu Pu Jingxing terjatuh. Xiao Xiao melihat itu, ia tidak mengaku bersalah. Ia mengaku jika saat itu ia hanya menolong Shen Xiang yang bertengkar dengan Ibu Pu Jingxing. Pu Jingxing menunjukkan video rekaman CCTV kedua yang menampilkan Xiao Xiao menyuruh para pria preman bayaran untuk mengganggu Shen Xiang bekerja. Shen Xiang marah mengetahui Xiao Xiao dalang penyebab ia diganggu pria preman itu. Xiao Xiao masih tidak mengaku salah. Ia malah ingin menampar Shen Xiang tapi ditahan Pu Jingxing. Pu Jingxing mulai meragukan Xiao Xiao. Ibu Pu Jingxing datang, ia berkata jangan menyakiti Xiao Xiao. Pu Jingxing berkata, "Mama, kamu dapat pemulihan kali ini berkat donor darah dari Shen Xiang. Berterima kasihlah padanya." Ibu Pu Jingxing tidak terima, ia malah menuduh Shen Xiang mendonorkan darahnya untuk menutupi hatinya atas perbuatan buruk masa lalunya. Ibu Pu Jingxing meyakinkan putranya kalau Xiao Xiao wanita baik yang bisa menjadi istri baru Pu Jingxing. Karena hutang Shen Xiang, Pu Jingxing menuntut Shen Xiang agar merawat Ibu Pu Jingxing yang sakit. Tugasnya menjaga Ibu Pu Jingxing siang hari dan kembali bekerja membersihkan rumah sakit pada malam hari. Shen Xiang di kamar pasien sibuk merawat Ibu Pu Jingxing yang menyuapi makanan bubur pada Ibu Pu Jingxing. Ibu Pu Jingxing tahu anaknya akan datang lalu berpura-pura menyenggol sendok isi bubur yang dibawa Shen Xiang. Pu Jingxing marah menuduh Shen Xiang tidak becus mengurus ibunya sakit. Shen Xiang berkata, "Aku tidak ada menyakiti ibu." Ibu Pu Jingxing masih saja berakting seolah-olah ia disakiti oleh Shen Xiang demi menarik simpati putranya agar membenci Shen Xiang. Masih belum cukup puas, Ibu Pu Jingxing masih memarahi Shen Xiang hanya karena air rendaman kaki. Padahal Shen Xiang sudah mau melayani ibu mertuanya itu. Shen Xiang keluar kamar, ia mengeluh pada Pu Jingxing tentang ibunya sakit terus memarahi dirinya. Entah apa yang harus dilakukan, Pu Jingxing mengancam tetap tidak mau melepaskan Shen Xiang. Shen Xiang pulang ke rumahnya lalu datang Pu Jingxing. Anehnya Pu Jingxing memeluk Shen Xiang sambil duduk di sofa itu. Lalu tiba-tiba ia pingsan di sampingnya. Shen Xiang membawa Pu Jingxing ke rumah sakit. Tampak Pu Jingxing terbaring di kamar pasien. Dokter memberitahu Shen Xiang jika Pu Jingxing pingsan karena menderita penyakit insomnia parah. Setelah dokter pergi, datang Xiao Xiao wanita pelakor. Ia berpura-pura simpati pada Pu Jingxing yang sakit. Xiao Xiao menuduh Shen Xiang penyebab Pu Jingxing masuk rumah sakit dan hanya bisa merayu Pu Jingxing. Shen Xiang kembali melihat keadaan Ibu Pu Jingxing di kamar rawatnya. Ada Pu Jingxing yang sudah sembuh dan Xiao Xiao yang menemaninya. Ibu Pu Jingxing tidak menyukai kedatangan Shen Xiang. Ia menyuruh Pu Jingxing menikah dengan Xiao Xiao dan menemani berkencan. Xiao Xiao wanita pelakor sangat senang berkencan dengan Pu Jingxing. Sementara itu Shen Xiang bersedih meratapi nasibnya kini. Xiao Xiao diam-diam datang ke kamar rawat Ibu Shen Xiang. Ia mencoba menyakiti Ibu Shen Xiang. Untungnya Shen Xiang datang mencegahnya. Mereka berdua tampak bertengkar. Xiao Xiao menyuruh Shen Xiang harus menjauh dari Pu Jingxing, jika tidak ia akan menyakiti ibunya. Pu Jingxing datang. Xiao Xiao mengasut Pu Jingxing jika Shen Xiang tidak bisa mengurusi ibunya yang sakit. Tapi Pu Jingxing tidak peduli Shen Xiang dan ibunya. Pu Jingxing membawa Xiao Xiao masuk ke kantornya. Pu Jingxing berkata, "Xiao Xiao, aku mendekatimu karena ibuku lebih menyukaimu. Aku harap kamu jangan banyak berharap. Aku masih memikirkan istriku Shen Xiang." Xiao Xiao berkata, "Apa aku ada di hatimu lalu hanya ada wanita itu sebabnya kamu tidak ingin menikah denganku?"
Pu Jingxing berkata, apa yang terjadi di hatiku karena ada wanita itu, aku hanya ingin membalas dendam padanya. Shen Xiang menunggui ibunya di kamar rawat, lalu datang Lu Sanlen menemani Shen Xiang menjaga ibunya. Pu Jingxing datang melihat mereka berdua, ia lantas cemburu memarahi Shen Xiang. Shen Xiang berkata, Pu Jingxing, Lu Sanlen datang hanya ingin melihat ibuku. Shen Xiang menemani ibunya yang sakit di kamar rawat, tiba-tiba datang petugas keamanan ingin mengusir paksa ibu Shen Xiang. Petugas keamanan memberitahu jika ibu Shen Xiang menunggak biaya rumah sakit selama 3 tahun. Ibu Shen Xiang dikeluarkan paksa dari kamar rawat oleh petugas keamanan. Shen Xiang tetap menemani ibunya. Shen Xiang lalu datang menemui Pu Jingxing di rumahnya. Shen Xiang berkata, Pu Jingxing, tolong selamatkan ibuku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Pu Jingxing beranjak dari kursi kerjanya lalu mendekati Shen Xiang. Ia berkata, apa kamu benar bersedia melakukan apapun? Pu Jingxing mengajak Shen Xiang ke bar malam. Shen Xiang diperkenalkan kepada teman-temannya di bar itu. Pu Jingxing menyuruh Shen Xiang menemani minum salah satu temannya itu. Shen Xiang minum anggur pemberian pria itu. Shen Xiang terus minum sampai ia terlihat mual. Teman-teman Pu Jingxing semua bertepuk tangan melihat Shen Xiang minum. Shen Xiang minum lagi sampai tampak setengah mabuk. Pria pemberi anggur mulai mengganggu Shen Xiang. Pria itu menyuruh Shen Xiang menari di depan kumpulan pria teman Pu Jingxing, dan tiba-tiba ia menyentuh Shen Xiang, memaksa minta ditemani. Shen Xiang ketakutan. Pu Jingxing marah melihat temannya itu berani menyentuh Shen Xiang. Pu Jingxing menantang temannya untuk tidak mengganggu Shen Xiang istrinya. Pu Jingxing lalu mengajak Shen Xiang pergi dari bar itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.